Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Astiana Arum Subekti dengan NIM 1123082000066 dari kelas 5B Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah bisnis dan inteligensi digital dengan judul materi analisis kasus dari teori bisnis digital dan intelijensi digital. Sebelum masuk ke dalam subbab materi yang akan dijelaskan, mari bersama kita dengarkan bersama kata pengantar dari Bapak Masrul Huda, SE, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Sebelum masuk lebih jauh, bisnis digital dalam Islam harus dijalankan dengan kejujuran dan tidak mengambil harta orang lain secara batil. Sebagaimana firman Allah, "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Quran Surat An-Nisa 29. Sedangkan intelijensi digital menuntut sikap tabayun atau verifikasi informasi agar tidak terjebak dalam hoaks, sesuai Quran Surat Al-Hujurat 6. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, bisnis dan aktivitas digital menjadi sarana halal, amanah, dan penuh keberkahan. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui subbab-subbab apa saja yang akan dijelaskan pada materi kali ini. Yang pertama adalah pengawasan massa dan kebebasan dalam inteligensi digital, kedua korupsi laptop, kelemahan pengawasan inteligensi digital, ketiga darurat militer dan kebebasan sipil di era inteligensi digital, keempat framing opini publik dalam operasi keamanan digital, kelima identitas budaya dan keadilan di era bisnis digital, keenam MVP ke product market fit, strategi bisnis digital, ketujuh bisnis digital tanpa modal di era kreatif, kedelapan funnel marketing untuk pertumbuhan bisnis. Oke, submateri yang pertama adalah membahas tentang pengawasan massa dan kebebasan dalam inteligensi digital. Poin pertama yang dibahas adalah krisis legitimasi dan represi. Demonstrasi mencerminkan krisis multidimensi ketika aparat gagal melindungi warga sipil, malah represif hingga ke ruang akademik. Narasi kontradiktif antara kepolisian dan TNI terkait isu perusuh semakin memperburuk krisis legitimasi negara. Poin kedua yaitu keamanan versus kebebasan. Alih-alih menjawab problem masyarakat, pemerintah dan DPR menaikkan tunjangan serta memberi stigma negatif pada mahasiswa. Negara lebih menekankan aspek keamanan dibanding kebebasan, sehingga akuntabilitas dan penghormatan hak sipil makin tergerus. Selanjutnya kita membahas tentang korupsi laptop, kelemahan pengawasan inteligensi digital. Poin pertama membahas proyek digitalisasi bermasalah. Pengadaan Cromebo Kemendikbudristek menunjukkan program digitalisasi pendidikan berubah menjadi proyek bermasalah. Laptop berspesifikasi rendah dan cepat rusak tetap dipaksakan dalam jumlah besar, sementara lemahnya pengawasan membuka peluang permainan harga. Terdapat poin kedua yaitu krisis tata kelola dan dugaan korupsi. Inkonsistensi pernyataan harga menimbulkan keraguan publik dengan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah. Alih-alih meningkatkan mutu pendidikan, proyek ini justru mencerminkan tata kelola buruk serta dugaan korupsi yang menanti penuntasan hukum. Selanjutnya kita membahas tentang darurat militer dan kebebasan sipil di era inteligensi digital. Poin pertama membahas tumpang tindih kewenangan. Kasus Ferry Irwandi menyoroti masalah serius antara TNI dan kepolisian. Satuan Siber TNI justru mengumumkan dugaan pidana terhadap warga sipil, padahal hal tersebut seharusnya menjadi ranah kepolisian. Inkonsistensi pernyataan resmi serta klaim komunikasi yang dibantah Ferry semakin memperburuk situasi. Selanjutnya kita membahas tentang framing opini publik dalam operasi keamanan digital. Poin pertama yang dibahas yaitu lemahnya komunikasi krisis opini publik.
Isu keterlibatan TNI dalam kerusuhan mencerminkan lemahnya komunikasi publik dan kegagalan prosedur yang memperkuat opini negatif di masyarakat. Penangkapan anggota BAIS hingga prajurit di Palembang tanpa klarifikasi resmi menimbulkan kesan TNI sebagai provokator, diperparah oleh framing media sosial yang berpotensi menjauhkan militer dari rakyat. Poin kedua membahas narasi darurat militer dan dampak politik. Narasi darurat militer yang tidak berdasar semakin menambah keresahan publik dan membuka ruang provokasi politik. Situasi ini menegaskan pentingnya pengelolaan opini publik, evaluasi prosedur intelijen, serta sinergi antar lembaga keamanan agar citra TNI terjaga dan stabilitas nasional tidak terganggu. Next, kita membahas tentang identitas budaya dan keadilan di era bisnis digital. Poin pertama yaitu negara versus pemerintah, jurang konsep dan realitas. Pembicara menekankan bahwa negara adalah pemilik kedaulatan dan aset rakyat, sementara pemerintah hanyalah pengelola sementara. Namun, praktiknya pemerintah kerap bertindak seolah pemilik penuh, misalnya dalam kasus tanah petani di Yogyakarta yang dialihkan untuk universitas hingga merugikan rakyat kecil. Hal ini mencerminkan adanya jarak antara konsep keadilan dan realitas kebijakan. Selanjutnya kita membahas tentang MVP ke Product Market Fit, strategi bisnis digital. Poin pertama yaitu eksekusi cepat validasi pasar. Membangun bisnis dari nol tidak memerlukan perencanaan rumit, tetapi menekankan eksekusi cepat, sederhana, dan berulang sesuai prinsip Lean Startup. Ide divalidasi lewat produk yang langsung diuji ke pasar, lalu diperbaiki berdasarkan masukan konsumen. Poin kedua yaitu 3 pilar bisnis profitabilitas. Fokus utama bisnis terletak pada 3 aspek inti. Produk sebagai fondasi nilai, marketing untuk memahami konsumen dan memperluas pasar, serta operasi untuk menciptakan organisasi berkelanjutan. Dengan menjaga profitabilitas melalui unit economics, bisnis dapat tumbuh bertahap tanpa terjebak detail yang menghambat. Next yaitu bisnis digital tanpa modal di era kreatif. Poin pertama yang dibahas adalah modal ide bisnis digital. Raymond Chin menegaskan bahwa bisnis digital tidak benar-benar tanpa modal, karena tetap membutuhkan usaha, keterampilan, dan perangkat dasar seperti smartphone. Ia menawarkan 3 ide utama, Clipper Affiliate sebagai entry level dengan risiko rendah, UGC Agency untuk membangun branding profesional, serta Remote iWork yang membuka akses pasar global dengan bantuan kecerdasan buatan. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang funnel marketing untuk pertumbuhan bisnis digital. Poin pertama adalah marketing funnel sebagai perjalanan konsumen. Raymond Chin menegaskan bahwa pemasaran tidak cukup hanya menyebarkan produk, tetapi harus memahami marketing funnel sebagai perjalanan pelanggan dari awareness hingga advocacy. 5 tahap funnel: awareness, consideration, conversion, loyalty, dan advocacy menuntut strategi berbeda sesuai posisi konsumen dalam proses tersebut. Poin kedua membahas tentang teknologi digital loyalitas pelanggan. Berbagai teknologi digital seperti Instagram Ads, e-commerce, WhatsApp Business, hingga CRM memperkuat efektivitas tiap tahap funnel. Puncaknya ada pada advocacy, di mana pelanggan loyal dapat menjadi agen promosi gratis. Dengan menggabungkan pemahaman funnel, teknologi digital, dan manajemen relasi pelanggan, bisnis dapat meningkatkan penjualan sekaligus membangun basis konsumen yang setia dan berkelanjutan. Nah, itu adalah penjelasan tentang materi analisis kasus dari teori bisnis digital dan intelijensi digital. Dengan selesainya materi yang sudah saya jelaskan, maka berakhirlah juga presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.